Tidak pernah sekalipun aku mendengar pipi mengeluh. Loli masih terekam semua memori pada saat-saat itu. Bunda gak akan pernah lupa semua kenangan bersama kamu. Semua hal yang gak ada orang yang tahu selain kita berdua. Kamu benar-benar memperlakukanku dan menghormati aku sebagai ibu kedua untukmu. Masih cuma mau bilang terima kasih buat Kak Loli. Hai guys, selamat pagi. Udah siang sebenarnya. Jadi hari ini aku sudah siap-siap untuk hari selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu pengajian. Jadi kemarin udah siraman. Aku sekarang mau make up karena makeup artist aku udah datang dan hairdo aku juga udah datang. Sekarang kita mau siap-siap dulu. Nah, sekarang tim hairdo aku udah datang nih guys. Hai. Kak, hari ini kan kakak mau pengajian, pakai kerudung kan? Aku tuh concern banget, takut kalau misalnya rambut kakak tuh nanti tuh lepek, bau. Masalahnya nanti kan pasti kan keringetan, apa segala macem. Sayang, soalnya kan rambut kakak udah wangi banget. Kakak pakai sampo apa sih? Udah, kamu tenang aja deh. Aku itu udah pakai Emeron Hijab Shampoo Clean and Fresh. Jadi rambutnya udah pasti wangi. Terus habis itu nggak gampang lepek, nggak gampang bau, udah tenang aja. Jadi aman lah ya jadi pakai aman, kerudung. pakai hijab say, tenang. Jadi sekarang kamu fokus aja kerjaan rambut aku, nggak perlu takut. Soalnya ada kandungan MOC parfumnya, jadi wangi seharian. Ditambah ada tea tree oil dan active profit amino, bikin kulit kepala kita jadi nggak berminyak, mencegah kerontokan juga guys. Makanya nih Kik, aku tuh udah ready banget. Walaupun seharian nanti ada acara pengajian, pakai kerudung ataupun pakai hijab gitu, aku nggak takut, nggak masalah. Cocok deh. Iya dong. Nih apalagi buat kamu nih yang pakai hijab. Nah terus buat nih kayak Bayu nih Mbak, sini deh Mbak. Nih tadi kan aku habis pakai shampoo tuh ya Emeron Clean and Fresh. Nah coba tolong ambilin deh. Itu cocok tuh buat kalian berdua pakai. Kak, Nah ini nih guys, Emeron Hijab Clean and Fresh shampoo. Dan buat acara aku hari ini juga nih aku udah pakai. Harum banget. Jadi aku nggak khawatir nih takut lepek. Oke guys, ini baju aku pengajian. Sekarang aku lagi di henna sama Kak Ima. Nih udah mau jadi, tinggal dikasih bling-bling aja. Bisa kita langsung siap-siap untuk acara pengajian. Ikutin terus. Nah, sekarang udah ready deh buat pengajian. Pastinya bakal nyaman dan wangi seharian walau berhijab gini. Karena kan udah pakai Emeron Hijab Shampoo. Kita mau menuju ke acara. Jadi doain lancar ya guys.
pertama-tama dan paling utama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pengajian anak tercinta kami, Aurel. Saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang mana telah mengiringankan langkah dan meluangkan waktu untuk hadir di kediaman saya ini. Semoga langkah kaki ibu sekalian masing-masing berada di tempat dan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Inilah kata sambutan saya selaku tuan rumah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengar bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qari'ah Nasional Ananda Ahyani Zakiani. Kita dengar bersama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat kami, kabulkan permohonan kami, kabulkan doa kami, harapan dan cita-cita kami semua mendoakan hajat keluarga besar Bapak Anang Hermansyah dan Ibu Ashanti Hermansyah, juga hajat keluarga besar Ibu Krisdayanti. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat keluarga besar Bapak Halilintar Anovial Asmit dan Ibu Lenggo Geni Faruk. Beliau akan mengantarkan pernikahan putra-putri tercintanya ya Allah, Ananda Titania Aureli Nur Hermansyah binti Anang Hermansyah, wa Ananda Muhammad At-Tamimi Halilintar bin Halilintar Anovial Asmit. Allahumma ya Allah, satu padukan dalam naungan sakinahmu, mawaddah dan rahmahmu, jadikan jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat bersama keturunannya yang salihin, yang salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kak Aurel, sebentar lagi orang tuamu akan melepas tanggung jawab yang Allah berikan selama ini amanah di pundak beliau berdua. Jika selama ini dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam membesarkan, dan mengantarkan sampai saat ini, ada kekurangan, ada kekhilafan, jangan pernah kau masukkan dalam hatimu, nak. Tidak ada orang tua yang sempurna. Jika orang tuamu pernah melukai hatimu, jika orang tuamu pernah menyinggung perasaanmu, tentu semua itu tidak disengaja. Karena tidak ada orang tua yang sengaja ingin melukai dan menyakiti buah hati tercintanya. Jika Kak Aurel selama ini ada harapan dan cita-cita yang belum tersampaikan, doakan, nak, agar beliau diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat lahir dan batin. Senantiasa beliau selalu tersenyum melihat kebahagiaanmu. Begitu juga jika Kak Aurel selama ini pernah membuat kekurangan, kekhilafan, itu pun juga tidak disengaja. Kadang-kadang anak, kita mengharap kadang-kadang seperti musuh orang tua kita, nak, karena tidak sesuai dan tidak sejalan dengan harapan kita. Untuk itu, kami silakan Ananda Aurel untuk berpamitan. Jika selama ini pernah berpamitan untuk mencari ilmu, kali ini berpamitan untuk menggapai kehidupan rumah tangga. Silakan anak. Assalamualaikum, Mimi, ibu yang telah melahirkanku ke dunia ini. Pertama, maafkan kalau Loli mengadakan acara semua dalam waktu mendadak, karena memang kita pun mempersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun begitu, terima kasih karena Mimi sudah hadir di rangkaian Hari Bahagia Loli. Terima kasih banyak karena ada Mimi maka Loli ada di dunia ini, sehingga Loli bisa merasakan indahnya dunia dan bisa bahagia seperti sekarang. Terima kasih Mimi telah mengandungku selama 9 bulan. Mimi adalah sosok perempuan yang kuat dan bekerja keras, yang mengajarkan Loli pahit manisnya kehidupan. Mungkin aku tidak pernah mengatakan hal ini, tapi terima kasih untuk cintamu. Terima kasih sudah sayang kepadaku. Terima kasih udah selalu mendoakanku. Terima kasih untuk segala yang selalu Mimi lakukan untukku, dan semoga kedepannya aku bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Loli mendoakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki buat Mimi. Sekarang Loli mau meminta doa restu kepada Mimi untuk menikah dengan laki-laki pilihan Loli, yaitu Muhammad atau Mimi Halilintar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga Mas Ana, terima kasih. Titania Aureli Nur Hermansyah. Kenapa diberi nama Titan? Karena kamu anak yang kuat dan besar. Melahirkanmu adalah sebuah keajaiban. Sempat menyusuimu di saat aku masih muda adalah karunia. Aku pernah menuntunmu di hari pertamamu kamu masuk sekolah, nak. Meraih ilmu yang mengantarkanmu memiliki budi pekerti dan nilai luhur hingga engkau menjadi anak yang manis hingga saat ini.
Aurel, kamu anakku yang manis. Memang Mimi tidak sempat berlama-lama untuk bisa mengantarmu beranjak tumbuh dewasa. Sekarang engkau sudah menetapkan hatimu, menautkan hidupmu kepada pilihan lelaki hingga di ujung usiamu kelak. Aku hanya mendoakanmu dan mencintaimu tanpa syarat. Semoga engkau menikmati perjalananmu, perjalanan barumu seperti pesan pipimu. Taatlah dan patuhi suamimu. Aku tidak memintamu mencintaiku seluas samudra. Cukup bila kau mengingatku barangkali sedetik dalam hidupmu. Ketika engkau nanti menimang anakmu, sampaikan salamku selalu bahwa aku mencintai kelak. Dia adalah cucu pertamaku. Doa Mimi selalu untukmu, Aurel. Mimi insya Allah merestui pernikahanmu dengan pilihanmu. Semoga Allah memberikan kelancaran dan memudahkan engkau untuk menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda, tidak terasa 11 tahun sudah Bunda menjadi bagian keluarga kita. Sebelum Bunda datang di kehidupanku, aku adalah anak yang seperti kehilangan arah. Aku tidak peduli dengan orang di sekitarku. Aku tidak peduli akan seperti apa masa depanku. Tapi setelah ada Bunda, aku menjadi anak yang lebih pede, lebih peduli oleh penampilan, dan menjadi versi diriku yang terbaik. Dari pertama Bunda datang, Loli langsung menyadari bahwa Loli membutuhkan sosok seperti Bunda. Sehingga Loli bisa langsung menceritakan banyak hal ke Bunda, seperti kegiatanku selama di sekolah, tentang teman-temanku sampai cinta monyet dulu. Maaf, dulu sering membuat Bunda marah karena aku suka berbohong. Tapi aku tahu Bunda marah demi kebaikanku. Bunda adalah sosok ibu sambung yang luar biasa. Bunda adalah sahabatku, partnerku dalam segala hal. Di saat aku punya masalah, Bunda adalah orang pertama yang akan membelaku mati-matian. Dan Bunda selalu menjadi orang yang pertama ada di sampingku di saat aku jatuh. Hal yang akan selalu kuingat dan pasti akan selalu kurindukan adalah di saat Bunda mengurusku dari masa-masa aku masih sekolah, masih anak kecil yang tidak tahu apa-apa, hingga sekarang aku telah dewasa dan akan menikah. Bunda yang selalu ada dan membantuku. Aku senang sekali Bunda selalu membanggakanku di mana-mana, membuat diriku menjadi yang seperti sekarang ini. Tanpa Bunda, aku tidak tahu hidupku akan seperti apa. Mungkin aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Semua berkat Bunda dan terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang sangat tulus. Terima kasih selalu mensupportku. Dan terima kasih telah menjagaku dan sangat peduli terhadapku. Terima kasih sudah mencintai Pipi, aku dan Jial dengan tulus. Aku tidak pernah peduli dengan omongan dan pandangan buruk tentangmu. Karena yang kurasa dan kulihat engkau adalah sosok yang sempurna. Di momen ini, aku mau meminta doa restumu untuk menikahi laki-laki pilihanku, yaitu Muhammad Atamimi Halilintar.
Walaupun nanti aku sudah menikah, aku akan tetap menjadi anak bunda yang bisa terus dibawelin, direcokin, dan sampai kapanpun bunda akan menjadi sosok yang terpenting juga di hidupku. Bunda akan selalu ada di hatiku. Terima kasih. Teruntuk anakku tercinta Titania Aureli Nur Hermansyah. Kau mempunyai nama yang sungguh indah seindah hatimu. Pastinya engkau dilahirkan dengan penuh cinta dari seorang ibu yang sangat mencintaimu dan menyanjungmu. Mungkin itulah mengapa aku bisa mencintaimu begitu besar. Kamu adalah salah satu alasan aku menikahi laki-laki yang kebetulan adalah ayahmu. Pertama kali kau menyapa saat itu, masih aku ingat senyummu. Lalu kita menghabiskan setiap waktu bersama dalam suka dan duka. Kamu anak yang kuat, kamu anak yang hebat, kamu tahu itu. Kamu pun menjadi penguat bunda di saat-saat itu, saat aku lelah dengan berbagai hal. Saat aku jatuh, saat aku sakit, dan saat aku bahagia. Saat aku tak pandai mengurus anak, kalian yang membuat aku bisa menjadi ibu yang sesungguhnya. Bahkan di saat aku memiliki anak dalam kandunganku sendiri, cintaku pada kalian gak pernah berubah. Bunda gak akan pernah lupa semua kenangan bersama kamu. Semua hal yang gak ada orang yang tahu selain kita berdua. Kamu benar-benar memperlakukanku dan menghormati aku sebagai ibu kedua untukmu. Sehingga seringkali saat kau tumbuh, kita tak selalu sepakat dengan banyak hal. Masa-masa remajamu seringkali aku marah dan mendidikmu dengan caraku. Kamu tetap tidak pernah sekalipun menyakiti aku dengan kata-katamu. Dari semua perjalanan kita, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu karena hubungan darah. Seperti cintaku padamu dan cinta kamu padaku. Terlalu banyak cerita yang harusnya kuungkapkan, namun tidak akan sempat waktunya. Tapi aku yakin satu hal, kamu tahu betul dalam hatimu betapa besar aku mencintaimu. Dan aku berharap aku bisa mencintai calon suamimu seperti anakku sendiri dan sebaliknya. Karena kelak saat kau bersamanya, aku berharap kedekatan dan keharmonisan kita tetap terjalin walau dari jauh. Aku selalu mendoakanmu di setiap sholatku sejak kamu kecil. Dan pastinya ini dilakukan oleh kedua orang tuamu. Dan tetap aku akan selalu berdoa untukmu. Kelak rumah tanggamu akan bahagia. Kelak kau akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab. Dan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Doa cinta bunda selalu dan selamanya buat Aurel. Bismillahirrahmanirrahim. Pipi, ayahku tercinta dan cinta pertama di hidupku. Sesungguhnya kata-kata tidak akan mampu menggambarkan betapa berartinya Pipi bagiku. Kata-kata juga tidak akan mampu mengungkapkan betapa Pipi akan selalu aku butuhkan sepanjang hidupku. Tapi aku ingin mencoba menjelaskan bagaimana cinta luar biasa yang telah Pipi curahkan untukku selama ini. Aku masih ingat sekali sampai hari ini bagaimana Pipi menjadi sosok yang selalu ada dalam hidupku. Bagaimana Pipi mengurus aku dari kecil. Bagaimana Pipi timang-timang aku. Bagaimana Pipi selalu mendengarkan anak kecil ini bernyanyi. Bermain dengan segala
tingkah aku yang manis maupun nakal. Tidak terasa sudah 22 tahun kita selalu bersama, melewati masa-masa suka dan duka. Dan hal yang tidak pernah aku lupakan adalah masa di mana kita tinggal di ruko radio dalam. Kita bertiga, aku, Jial, dan Pipi, benar-benar merasakan down sampai kita harus makan mie instan setiap hari, dari sahur sampai buka puasa. Tidak pernah sekalipun aku mendengar Pipi mengeluh. Tidak pernah sekalipun Pipi marahin aku. Loli masih terekam semua memori pada saat-saat itu. Ikatan kita begitu kuat. Pipi adalah sosok bapak yang hebat, yang selalu menomorsatukan anak-anaknya. Bagaimana Pipi berjuang untuk aku, selalu membahagiakan aku dengan cara Pipi sendiri. Sampai sekarang Loli sudah dewasa. Loli tahu banget Pipi tuh gengsi, tapi selalu memperhatikan Loli diam-diam. Terima kasih karena Pipi tidak pernah menyerah. Terima kasih telah mengurus dan merawatku dari kecil. Hingga saat ini aku akan menikahi laki-laki pilihanku. Terima kasih atas kasih dan sayang Pipi selama ini. Terima kasih telah mengajariku dalam banyak hal. Mohon maaf kalau terkadang aku masih suka marah atau gak nurut sama Pipi. Maaf kalau belum bisa menjadi seperti yang Pipi inginkan. Aku salut dengan kesabaran dan kekuatan Pipi yang akhirnya bisa bangkit menjadi seperti sekarang dengan Bunda. Hari ini, Loli mau meminta doa restu dari Pipi untuk menikah dengan laki-laki yang insya Allah bisa membahagiakanku seperti Pipi yang selalu berusaha membuatku bahagia. Walaupun begitu, Pipi jangan pernah takut. Loli gak akan pernah ninggalin Pipi. Karena sampai rambutmu putih, kulitmu berubah menjadi keriput, Loli akan tetap selalu ada untuk Pipi. Dan aku sangat bangga menjadi anak Pipi dan akan selalu menjadi malaikat kecil Pipi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Aurel, gak nyangka Pipi kamu udah sedewasa ini hari ini. Kesempurnaan itu milik Allah. Pipi juga bukan laki-laki sempurna. Pipi itu banyak sekali kekurangan. Kamu yang merekam perjalanan Pipi. Kamu yang tahu betul kekurangan bapakmu ini. Tapi apapun juga, bahwa Pipi selalu ada bersama kamu. Akan selalu ada. Di depan, di belakang, kanan, kiri, dan di atas kamu. Maupun sampai di bawah. Pipi selalu siap buat kamu. Kamu kuat. Kamu telah diisi oleh 3 jiwa hari ini. Oleh Pipi. Oleh mimimu. Dan kamu disempurnakan dengan adanya bidadarinya Pipi ini. Dia adalah perempuan hebat. Yang mau mengerti kita bertiga pada saat itu. Kamu telah terisi lengkap untuk mengarungi perjalanan bahtera rumah tanggamu. Apapun yang kita orang tua sudah jalanin, yang baik kamu yang tahu. Yang buruk kamu harus tinggalkan. Kamu adalah masa depan kita semua. Pipi yakin kamu telah memilih laki-laki yang pasti pernah menjadi mimpi kamu. Pipi percaya pilihan kamu adalah pilihan yang tepat. Pipi harus support apapun keputusan kamu. Karena Pipi bangga dengan kamu.
Sebentar lagi kita semua, pipi, bundamu, mimimu hanya bisa melihat dari jauh. Kita tidak akan gerecokin rumah tangga kamu. Dan pipi akan menjaga kamu di sana. Bahwa keputusan kamu menentukan perjalanan dan kamu menentukan imammu. Jalanin dengan baik. Sekali lagi pipi mencintai kamu. Sampai kapanpun. Pipi izinkan kamu bersama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku tersayang. Terlalu banyak kenangan saat kita kecil bersama. Dalam suka dan duka sampai hari ini. Aku sangat akan kehilangan kamu. Tapi aku yakin kamu akan terus menyayangi aku dan keluarga. Aku hanya bisa mendoakan semoga kakak bisa menjadi istri yang baik dan soleha. Dan rumah tangga kakak akan sakinah, mawaddah, warohmah. Love you kakakku. I love you too, Jiel. Terima kasih untuk doanya. Jiel pasti tahu kakak sampai kapanpun akan terus sayang dan cinta sama Jiel. Jangan pernah merasa kehilangan kakak karena kapanpun kakak akan selalu ada buat Jiel. Pokoknya Jiel harus selalu menjaga pipi, bunda, Mimi juga, dan adik-adik juga. Karena kamu adalah adikku yang terbesar. Terima kasih Jiel. I love you. Dear Karoli, Arsido selalu doakan Karoli. Sampai Karoli tua. Arsi cuman mau bilang terima kasih buat Karoli. Kakak Archie, terima kasih untuk selalu mendoakan Karoli ya. Pokoknya nanti kalau Karoli udah nikah, Asi tetap bisa tidur sama Karoli kayak semalam ya. Kita tidur bareng-bareng, oke? Okay? I love you Archie. Kiss. Karoli, semoga Karoli bahagia bersama Ata. Dan jangan lupa sama Ade ya Karoli. I love you. Love you too Ade. Terima kasih Ade udah doain Karoli ya. Karoli gak akan pernah lupa sama Ade. Pasti nanti kita bisa pergi lagi ke mall beli mainan yang banyak untuk Ade ya. Love you. Love you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sanang, Bunda Asanti, Mbak Kade,
serta tentunya yang berbahagia, anakku Aurel. Bangga sekali kiranya bisa hadir di tengah-tengah keluarga yang di dalamnya penuh dengan cinta. Saya meyakini cinta dari keluarga ini tidak berangkat dari mata, tapi berangkat dari hati. Apa bedanya? Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Saya banyak mendapat DM, mendapat komentar di medsos. Gus, kenapa Aurel nikah muda? Saya jawab dengan tegas. Nikah tua atau nikah muda itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Dan hari ini kamu luar biasa, nak. Maka Aurel, ketika menghadapi omongan seperti ini, ketika kamu tulus mencari ridho Allah, maka manusia akan mencintaimu karena Allah. Dan saya tadi telepon sama Atta, you harus nonton. Karena hakikatnya aku tidak hanya memberikan nasihat kepada si Aurel, tetapi aku memberikan nasihat kepadamu, wahai Atta. Yang pertama pengen Gus sampaikan kepada Aurel. Ketika Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Yang perlu Aurel dan Atta di rumah pahami, Allah menciptakan manusia dari tanah. Kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah, nak? Karena asal kata tanah itu sama dengan asal kata ridho. Asal kata tanah adalah ardun, yang asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya dia belajar dari sifat tanah. Tanah itu sifatnya mengalah. Dia diinjak, tidak berondak. Dikencingi, dia tidak emosi. Tapi Aurel tahu, didiamkan saja, tanah semakin lama harganya semakin mahal. Kenapa manusia harus seperti tanah? Ya, karena hakikatnya manusia, apalagi ketika kamu masuk ke usia pernikahan awal, kamu harus seperti tanah. Lebih banyak ngalahnya, Aurel. Orang ngalah belum tentu kalah. Tetapi ketika kamu ngalah sebagai seorang istri, maka semakin lama nilaimu akan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya sama saya, Gus Miftah, kalau memang manusia itu diciptakan dari tanah, harus mengalah, banyak ridhonya, kenapa hari ini banyak manusia yang suka marah-marah? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Maka saya teringat bagaimana kemudian sebuah rumah tangga akan terdiri dari dua hal, istri dan suami. Begitu besok pernikahan itu terjadi, ijab qabul itu terjadi, seorang Aurel yang tadinya gadis dan perawan seorang lajang akan berubah statusnya menjadi istri. Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya adalah istana tempat ridho ilahi. Sementara pasanganmu adalah suami. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Bunda Asanti, yes. Bagaimana kemudian menjadi istri yang baik? Dikatakan ad-dunya mata'un, dunia itu penuh dengan perhiasan. Wa khairu mata'iya mar'atus solehah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Dan Aurel tahu, nak, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, ketika seorang wanita solehah itu ketika menjaga sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Maka Aurel, istri yang baik itu apa? Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat engkau Atta, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Ciri wanita solehah menurut kitab Akhlakun Nisa, yang pertama, inna dzurta ilaiha sarrotka, ketika dipandang dia menyenangkan. Dipandang oleh siapa? Oleh suaminya. Yang dipandang siapa? Istrinya. Yang pertama, dipandang menyenangkan. Nomor 2, wa in amartaha ata'atka, seorang perempuan taat ketika diperintah oleh suami. Contoh bundamu, bagaimana kemudian Mas Anang belum minta sudah dilayani sama bundamu Asanti. Jadi bundamu Asanti ini kata orang Jawa, nyah nyoh. Belum minta apa-apa sudah dikasih. Belum minta kopi di kopi ini. Belum minta sarapan di sarapan ini. Apalagi Aurel, dalam pernikahan semuanya ibadah. Ketika kamu saling memandang dengan suamimu dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang kalian dengan penuh kasih sayang. Masya Allah.
Maka Aurel, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Karena sholat cuma 5 menit. Bukan puasa cuma sehari. Bukan haji cuma 14 hari. Bukan sedekah selesai. Yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena menikah itu sekali seumur hidup. Makanya kemarin saya bilang sama Ata, nikah itu senang. Tapi please jangan senang menikah. Karena lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita. Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami hari ini memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami, dengan mengkhusyukkan hati dan pikiran kami. Kedua anak kami ini ya Allah, Aurel dan Atta Halilintar, akan segera melangsungkan pernikahan yang merupakan sunnah dari Nabi-Mu. Merupakan ibadah yang dijanjikan oleh Nabi-Mu untuk menyempurnakan iman dan Islam mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, bimbinglah keduanya dengan rahmat-Mu. Bimbinglah keduanya dengan ridho-Mu. Bimbinglah keduanya dengan kasih sayang-Mu. Anugerahkanlah kepada keduanya keluarga yang sakinah. Anugerahkanlah kepada keduanya keluarga mawaddah warahmah yang senantiasa menjalankan roda rumah tangganya sesuai dengan perintah-Mu, melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Jadikan keduanya ya Allah saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Berikanlah keberkahan dalam keluarganya ya Allah, sehingga Engkau turunkan dari keduanya keturunan yang soleh solehah, dzurriyyatan thayyibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Atta, perempuan memang tidak sekuat laki-laki. Tapi ingatlah, laki-laki tidak akan sekuat itu tanpa kehadiran seorang wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.